Bersiaplah dengan kekuatan baru Manchester United. Mereka akan mendatangkan sejumlah pemain top yang sedang naik daun. Donny van de Beek dan Dayot Upamecano. Dengan dua pemain bintang potensial tersebut, The Red Devils akan menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara di Liga Premier musim 2020-2021. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup terbaik untuk Manchester United di musim depan. Jagoan datang belakangan. Mungkin itulah yang cocok ditujukan kepada Manchester United. Sempat diprotes penggemarnya karena tak kunjung mendatangkan pemain baru. Kini skuad Ole Gunnar Solskjaer mulai menunjukkan pergerakannya. Manchester United sudah punya 3 nama yang segera didatangkan ke Old Trafford. Ada bek tangguh RB Leipzig, Dayot Upamecano, dan gelandang cerdas Ajax Amsterdam, Donny van de Beek. Cetak Gol akan merangkum prediksi starting lineup terbaik untuk Manchester United di musim depan. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang akan dikawal ketat oleh David De Gea. Walaupun tidak dalam performa terbaiknya dalam beberapa laga terakhir, De Gea masih menjadi salah satu kiper terbaik di dunia. De Gea adalah pemain yang cukup senior di ruang ganti Manchester United saat ini. Besar harapan dia mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar di atas lapangan. Meski Dean Henderson baru memperpanjang kontrak bersama Manchester United, tetapi kami lebih menjagokan kiper timnas Spanyol di posisi utama. Posisi bek tengah akan diisi oleh Harry Maguire. Harry Maguire sering menerima ejekan karena tidak mampu tampil sehebat Virgil van Dijk. Dia dibanding-bandingkan dengan Van Dijk karena harga pembeliannya lebih mahal. Namun, kalau diperhatikan, Harry Maguire menjalani musim ini dengan cukup baik. Langsung menjadi kapten dan tampil tidak tergantikan di sepanjang kompetisi. Bek yang dibeli seharga 80 juta euro dari Leicester ini sudah cukup meningkatkan pertahanan setan merah dibandingkan musim sebelumnya. Victor Lindelof yang sebelumnya tampil reguler bersama Harry Maguire sepertinya bakal tergantikan. Rencananya MU akan mendatangkan Dayot Upamecano. Ada sesuatu yang spesial dari bek milik RB Leipzig ini. Selain piawai dalam membaca serangan tim lawan, Upamecano juga mahir dalam membangun serangan. Semua kemampuan tersebut disokong dengan kekuatan fisik mumpuni, kecepatan, dan power dari tubuhnya yang begitu kokoh. Upamecano punya keunggulan dalam melakukan dribble dan melewati penjagaan pemain-pemain lawan. Dia adalah bek modern yang bertipe ball playing defender. Kemampuan yang memungkinkan tim membangun serangan dari belakang. Angka 40 juta euro sepertinya cukup murah kalau melihat manfaat yang akan diterima Manchester United. Posisi bek kiri akan ditempati oleh Luke Shaw. Dalam beberapa bulan terakhir, Luke Shaw perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah cedera panjang. Sebagai hasilnya, penampilannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Di posisi yang sama, masih ada Brandon Williams sebagai pelapis. Ada kemungkinan mereka bermain bersama kalau Ole menggunakan skema 5 back. Shaw ditempatkan lebih mendalam sementara Williams di sisi kiri permainan. Posisi bek kanan akan dijaga oleh Aaron Wan-Bissaka. Dia menjalani musim pertamanya di Old Trafford dengan sangat baik. Penggemar Manchester United tidak berhenti untuk mengagumi bek asli Inggris ini. Banyak yang beranggapan kalau Wan-Bissaka adalah salah satu wingback terbaik di dunia saat ini. Wan-Bissaka sudah terbiasa dalam menjegal pemain bintang seperti Raheem Sterling. Cukup sulit melewati Wan-Bissaka karena pemain berpaspor Inggris ini punya kaki panjang yang siap memberi tackle secara bersih. Wan-Bissaka sudah menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama bermain di United, terutama dalam kemampuannya dalam membantu serangan.
Statistik menunjukkan kalau jumlah umpan silang menciptakan peluang hingga dribblenya jauh lebih baik dari bulan-bulan pertamanya di musim kemarin. Lini tengah. Posisi gelandang tengah akan dipercayakan kepada Paul Pogba. Pemain asal Prancis ini punya 1 tahun kontrak bersama Manchester United. Namun, MU punya klausul yang memungkinkan memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Berarti Paul Pogba masih memperkuat Setan Merah hingga 2 tahun ke depan. Kreativitas Pogba dalam distribusi bola begitu dibutuhkan. Musim lalu, dengan hadirnya Bruno Fernandes, Pogba bisa lebih fokus dalam memberi umpan. Sebelumnya, Pogba dituntut untuk dribbling bola yang berkali-kali berakhir dengan hilangnya bola tersebut. Musim depan, chemistry keduanya diharapkan bisa jadi lebih kompak dan membuat lini tengah jadi lebih mengerikan. Selanjutnya ada Donny van de Beek. Mantan pemain Ajax Amsterdam ini begitu menarik perhatian karena kemampuannya yang komplit. Donny van de Beek juga dibekali oleh postur tubuh, kemampuan teknis hingga mental yang apik. Menguasai peran gelandang tengah dengan sangat cermat dan patut diacungi jempol. Dengan segala kemampuannya, Van de Beek sudah cukup untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Sementara itu, gelandang serang akan ditempati Bruno Fernandes. Sejak pertama kali merumput di Old Trafford, Manchester United seakan menjadi tim yang berbeda. Pergerakan tanpa bolanya seringkali membuka ruang bagi Pogba yang punya kualitas umpan dan shoot jarak jauh. Sebagai gelandang serang, ada banyak gol dan assist yang dia persembahkan, termasuk gol-golnya dari titik putih yang nyaris selalu mengecoh penjaga gawang lawan. Bruno Fernandes juga punya leadership yang baik kepada rekan-rekan satu timnya. Menarik untuk dinantikan bagaimana peran Paul Pogba, Van de Beek, dan Bruno Fernandes di sisi tengah lapangan. Lini depan. Posisi sayap kiri masih diisi oleh pemain nomor punggung 10 saat ini, Marcus Rashford. Setelah beberapa musim merumput, Rashford menemukan posisi terbaiknya sebagai sayap kiri Manchester United. Kalau Rashford terus tampil konsisten, posisi sayap kiri pasti akan aman untuknya. Saat main di lapangan, Ole bisa juga merotasi posisinya di kanan maupun ujung tombak. Terbukti di musim lalu, Trisula 3M bersama Mason Greenwood dan Martial bisa menjeploskan puluhan gol dalam satu musim. Posisi sayap kanan akan dihuni oleh Mason Greenwood. Pemain jebolan Manchester United Junior ini tampil gemilang dalam beberapa laga terakhir di Manchester United. Hadirnya Greenwood meningkatkan daya serang milik The Red Devils. Di musim 2019-2020 kemarin, Greenwood mencetak 19 gol dan 5 assist dari total 51 pertandingan yang dia ikuti. Kehadiran Greenwood dalam skuad Setan Merah sukses mengimbangi kedua rekannya, Marcus Rashford dan Anthony Martial. Greenwood dinilai lebih baik dari Andreas Pereira, Jesse Lingard, dan Juan Mata yang menempati posisi sayap kanan sebelumnya. Rumor juga beredar kalau posisi ini juga akan ditempati Jadon Sancho. Namun ternyata Borussia Dortmund memperpanjang kontraknya hingga tahun 2023. Kontrak baru itu sekaligus menutup kesempatan MU untuk mendapatkan bintang di Borussen. Posisi striker akan dipercayakan kepada Anthony Martial. Setelah perginya Romelu Lukaku, Martial menunjukkan kalau nomor punggung 9 memang layak untuknya. Dia sukses tampil gacor dengan memberi beberapa gol penting di musim kemarin. Martial memang bukanlah striker tembok seperti Lukaku. Perannya lebih efektif kalau ditempatkan sebagai finisher yang diberikan umpan terobosan yang mendatar. Ole Gunnar Solskjaer sudah tahu bagaimana cara memaksimalkan striker asal Prancis ini. Usianya yang masih 24 tahun membuat potensinya masih bisa digali secara lebih dalam. Itulah prediksi starting line up Manchester United untuk musim depan. Apakah Setan Merah bisa memenangkan Premier League di musim ini?
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.